Negeri pagi ini memberikan keterangan soal nasib dua warga Indonesia yang disandra di wilayah Papua Nugini. Ada Nadia Atmaji di kantor Kementerian Luar Negeri. Nadia, apakah konferensi pers ini sudah berlangsung? Maria, pagi ini konferensi pers dimulai pukul 8 pagi dan akan segera diberikan keterangan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait dengan bagaimana proses pembebasan dan hasil dari pembebasan yang dilakukan oleh tentara dari Papua Nugini, karena berdasarkan keterangan semalam, tentara telah berhasil mendekati posisi penyanderaan dua warga negara Indonesia ini. Dan berikut langsung kami laporkan dari kantor Menteri Luar Negeri, keterangan langsung dari Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selamat pagi teman-teman wartawan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dua sandera warga negara Indonesia atas nama Bapak Ladiri usia 28 tahun dan Bapak Badar usia 29 tahun telah dapat dibebaskan dan telah diserah terimakan oleh tim dari Papua Nugini kepada Konsul Republik Indonesia di Vanimo. Berita bahwa sandera telah dapat dibebaskan telah kami terima semalam sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia bagian Barat. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa komunikasi sangat intensif terus dilakukan antara Indonesia dan PNG untuk pembebasan dua sandera tersebut. Saya secara terus-menerus melakukan komunikasi baik dengan Menteri Luar Negeri, dengan Panglima Angkatan Bersenjata, dan juga dengan teman-teman PNG dan teman-teman kita yang berada di lapangan di Vanimo dalam rangka pembebasan kedua sandera tersebut. Sekali lagi, komunikasi intensif dan terbuka terus saya lakukan dengan Menteri Luar Negeri PNG, Panglima Angkatan Bersenjata PNG, dan juga dengan tim yang berada di lapangan. Pada sore hari kemarin, Presiden Republik Indonesia juga telah melakukan pembicaraan bertelepon dengan Perdana Menteri Brunei. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya atas nama pemerintah Indonesia sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang diberikan oleh pemerintah PNG dan semua pihak yang terlibat di dalam upaya pembebasan tersebut. Tindakan penyanderaan ini merupakan tindakan kriminal dan tidak berberi kemanusiaan. Pemerintah Indonesia akan mendalami siapa yang bertanggung jawab terhadap penyanderaan ini. Informasi sementara yang kita terima, pelaku penculikan adalah kelompok bersenjata yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang selama ini sering menyuarakan tuduhan adanya pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Kejadian ini justru menunjukkan kepada dunia mengenai pelanggaran HAM dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Indonesia berharap kiranya pelaku penculikan dapat segera ditemukan dan diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada pukul 8:05 tadi, saya sudah melakukan komunikasi bertelepon dengan kedua sandera yang dibebaskan. Keduanya dalam kondisi sehat dan saat ini berada di Konsulat Republik Indonesia di Vanimo. Untuk selanjutnya, kedua warga negara Indonesia tersebut akan diantar oleh Konsul Indonesia
Vanimo ke perbatasan Skowutu yang kira-kira menempuh perjalanan 1 jam via darat. Kedua warga negara Indonesia tersebut akan diserahkan oleh Konsul Indonesia Vanimo kepada Pangdam Cendrawasih untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemda Jayapura. Kita berencana untuk sekali lagi melakukan pemeriksaan kesehatan kepada kedua warga negara kita tersebut di rumah sakit di Jayapura dan selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga. Sekali lagi, puji syukur kepada Allah bahwa penyanderaan telah dapat dibebaskan, dan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh pemerintah PNJ dan semua pihak yang terlibat dalam upaya pembebasan sandera dua warga negara Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabut asap kiriman dari Jambi dan Riau menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Wilayah Tanjung Balai dan Batubara di Sumatera Utara tertutup kabut asap kiriman dan mengganggu aktivitas warga setempat. Kabut asap yang kembali menyelimuti wilayah Tanjung Balai sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Sebelumnya, kabut asap di wilayah tersebut sudah sempat menghilang akibat diguyur hujan. Kabut asap menyelimuti daerah pemukiman maupun jalan raya. Akibatnya jarak pandang pengendara hanya berkisar 700 meter. Untuk mengantisipasi kecelakaan, para pengendara diimbau tetap menyalakan lampu kendaraan. Selain di jalan raya, kabut asap juga menyelimuti perairan Selat Malaka. Akibatnya aktivitas nelayan terhambat karena jarak pandang terhalang kabut asap. Bahkan, sebagian nelayan memilih tidak melaut karena tidak dapat menentukan arah saat berada di tengah laut. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Tanjung Balai ini merupakan kabut asap kiriman dampak kebakaran lahan di sejumlah daerah di Sumatera. Kabut asap juga menyelimuti wilayah Batubara sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Akibatnya jarak pandang pengendara di jalan lintas Sumatera yang normalnya 1 km berkurang menjadi 500 meter. Meski kabut asap semakin pekat, namun masih ada beberapa warga yang tetap beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker. Informasi selanjutnya ini mungkin ada solusi yang bisa diberikan untuk kabut asap, dan peneliti ini dari Universitas Palangkaraya bekerja sama dengan Kita Kyushu University Jepang yang menemukan cara memadamkan api di lahan gambut yang diklaim lebih efektif. Usaha untuk memadamkan api di lahan gambut terus dicoba dengan berbagai cara seperti yang dilakukan oleh lembaga peneliti Kimtrop dari Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan Faiz dan Kita Kyushu University Jepang. Dari hasil penelitiannya ditemukan cara memadamkan api di lahan gambut dengan menggunakan cairan sabun yang dinilai lebih efektif untuk memadamkan api hingga berkedalaman 1 hingga 2 meter lahan gambut. Pemadaman lahan gambut menggunakan cairan sabun dengan luas 1 meter persegi hanya memerlukan 5 liter air. Jika tanpa sabun maka perlu lebih dari 200 liter air. Jika ingin api dalam tanah gambut benar-benar padam, pola yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan saat ini dianggap tidak tepat. Karena dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, sehingga perlu menggunakan pola baru seperti campuran sabun, karena pemadaman di lahan gambut cukup spesifik. Dengan campuran sabun yang sudah digunakan selama 2 tahun, ekosistem dan mikrobiologi dijamin aman. Jika ini disemprotkan, pola ini sudah dilakukan di negara Jepang, baik pemadaman lahan maupun pemukiman warga. Pemadaman di gambut karena api ada di bawah lapisan, di bawah tanah, mungkin mencapai 30 cm, kita memerlukan jumlah air yang sangat banyak. Kenapa? Karena gambut itu kan seperti busa. Apalagi pada titik itu air tanah sudah mencapai 2 meter. Karena dia busa, maka untuk memadamkan api yang sudah ada 30-40 cm di bawah tanah itu, kita minimal perlu 200 liter sampai 400 liter air. Harus dibanjirkan. Nah, kalau dengan POM tadi, kita bisa 5 sampai 10 liter.
Ke informasi lain, pemirsa, kabut asap dampak kebakaran lahan menyelimuti wilayah Tanjung Balai, Sumatera Utara. Belum ada upaya antisipasi dari pemerintah untuk menanggulangi dampak kabut asap. Inilah suasana kabut asap di Tanjung Balai yang melanda sejak 3 hari terakhir. Sebelumnya kabut asap di daerah ini sudah hilang setelah diguyur hujan. Akibat kabut asap, jarak pandang di jalanan seputar kota hanya berkisar 700 meter saja. Selain di jalan raya, kabut asap juga menyelimuti perairan Selat Malaka. Aktivitas nelayan pun terganggu, bahkan sebagian nelayan tidak melaut karena keterbatasan jarak pandang. Kabut asap di Tanjung Balai merupakan kiriman dari kebakaran lahan di sejumlah daerah di Sumatera.